Halo, seperti yang dijanjikan, hari ini misalkan menyajikan presentasi tentang peralatan penyajian dan makanan dan minuman di slide yang terpisah. Oke, sebelum kita belajar tentang peralatan penyajian makanan, ada yang namanya istilahnya dengan wares. Wares ini adalah segala bentuk benda atau peralatan yang digunakan sebagai alat hidang, makan, atau minum. Nah, ware itu terbagi jadi 3 bagian. Yang pertama adalah Chinaware, silverware, dan glassware. Ini Chinaware, ini silverware, ini glassware. Nah, dari bentuknya pun kalian sudah tahu ya. Chinaware ini terbuat dari keramik, silverware ini dari peralatan silver atau perak, yang berikutnya adalah glassware atau terbuat dari gelas. Berikutnya adalah Chinaware. Kita mulai dari yang pertama. Nah, kalau kalian lihat di sini, Chinaware itu banyak ya. Ada berbagai macam plate, berbagai macam bowl, berbagai macam uh, cup itu termasuk ke pot dan jug itu juga termasuk ke dalam Chinaware. Nah, ini gambaran umumnya yang selengkapnya kalian bisa lihat di materi yang sudah saya share. Itu lebih jelas lagi ya. Chinaware yang ada di sekolah. Nah, ini yang Chinaware yang ada di sideboardmu. Jika nanti kita praktek, ini ada di sideboardmu. Apa saja? Ini ada namanya cup, teacup di sini. Teacup atau coffee cup. Dia berpasangan dengan yang namanya nih, dengan yang namanya saucer. Jadi tataannya itu namanya saucer. Nah, sekarang saucer ini ada bulatan di tengah. Di dalam saucer itu ada bulatan di tengah. Bulatan di tengah ini untuk menyangga bagian bawah dari si cup ini agar tidak goyang atau tidak bergeser ketika disajikan. Terus yang berikutnya adalah ada coffee pot, itu lebih pendek. Kemudian ada teapot. Teapot ini lebih tinggi dibandingkan coffee pot. Kenapa? Coffee pot itu karena coffee memerlukan hangat itu lebih lama. Jadi lebih panas, lebih bagus. Jadi tempatnya lebih pendek tapi lebih lebar. Sedangkan kalau tea itu agak besar karena dia tidak kalaupun dia masih hangat, tidak terlalu panas, itu tidak masalah kalau bagian tea. Berikutnya adalah ini. Nah, bandingkan perbedaan antara si cup ini, teacup ini dengan sup cup. Ini namanya sup cup. Sup cup ini ada 2 kuping di sini. Itu namanya sup cup. Sup cup ini ada saucernya atau bawahannya. Disebut dengan sup saucer. Di bawahnya lagi ada yang namanya underliner. Jadi kalau kita menyajikan sup, ada 3 tumpuk. Yang pertama paling bawah adalah underliner, dilanjutkan dengan saucer, kemudian dilanjutkan dengan sup cup. Sup cup ini bagian kuping harus berada di kiri dan kanan tamu. Jadi jangan ke depan ke belakang, itu nggak benar. Jadi ada di kiri dan kanan tamu. Berikutnya adalah bread and butter plate. Nih, ukurannya hampir sama dengan saucer dari B&B. Bedanya untuk di bread and butter adalah tidak ada lingkaran tengah seperti halnya di sini. Seperti halnya di tea saucer. Kenapa? Karena di sini untuk menyajikan roti, bread and butter, roti dan mentega, bukan untuk sebagai tataan atau saucer dari cup ataupun sup cup ataupun teacup. Jadi di sini tidak ada bulatan di tengah. Kemudian yang berikutnya adalah dinner plate. Dinner plate ini besar, dia paling besar. Jadi ini untuk menghidangkan main course atau makanan utama. Kemudian ada dessert. Dessert plate ini digunakan untuk menyajikan appetizer ataupun dessert di sini. Nah, pertanyaannya apakah sup itu selalu pakai ini? Terkadang thick soup itu memakai piring yang bulat kemudian ada ceglongannya. Nah, di sana kamu bisa lihat di materi yang saya share. Di sana lebih lengkap. Saya hanya menjelaskan yang ada di sekolah kita aja. Jadi supaya sedikit ada gambaran tentang prakteknya nanti seperti apa. Nah, di sini kalau kalian perhatikan di gambar ini ada yang namanya sugar bowl sama liquid sugar bowl dan
powder sugar bowl. Di sini ada untuk yang bubuk, gula bubuk. Di sini ada juga yang untuk liquid atau yang cair, dalam bentuk susu, creamer, dan seterusnya. Oke, jadi ini ya, kalau kalian lihat di sini mungkin gambarnya mungkin sama aja ukurannya. Nah, ini dinner plate, ini dessert plate, ini B&B, ini underliner, ini soup cup, ini ini bukan soup cup, ini soup saucer, yang ini tea saucer, ini soup cup. Nah, ini coffee pot, ini teapot, ini teacup. Kurang lebih seperti itu. Next, silverware. Nah, kalau silverware ini banyak banget. Beda makanan akan berbeda caranya, penyajiannya, atau alat silverware yang digunakan. Jadi ini silverware ini terbuat dari logam yang bisa dilapisi perak atau stainless steel. Coba kalian cek berapa jenis yang ada di rumah kalian. Oke, jadi banyak ya, ada dinner knife, dinner fork, dinner spoon, dessert knife, dessert fork, dessert spoon, dan seterusnya. Ini banyak. Sekolah dulu deh yang saya sampaikan. Ini ada di sekolah. Kalau kalian lihat, perhatikan, pertama kita ngomong ke fork dulu ya, kedua ini aja dulu ya. Oke, ada fork ada dua. Di sini ada yang pendek, ada yang panjang. Yang lebih panjang itu adalah dinner fork. Yang lebih pendek adalah dessert fork. Dessert fork digunakan untuk menyajikan appetizer dan juga dessert. Dinner fork digunakan untuk menyajikan main course. Nah, yang sekarang ada 3 lagi spoon yang berbeda. Yang ini, karena kita tidak menggunakan dinner spoon, jadi kita menggunakan hanya dessert spoon yang ini, yang paling tinggi. Kemudian ada yang kepalanya bulat, ini adalah soup spoon. Kemudian ada yang lebih kecil lagi, ini namanya teaspoon. Jelas ya? Jadi nanti kalau ada yang untuk menyajikan sup, pakai yang kepalanya bulat ini. Dia benar-benar bulat dan bulat untuk ukuran sebuah sendok. Bukan oval, tapi dia bulat. Oke. Terus yang berikutnya ada yang kita omongkan adalah knife. Knife itu ada 2 yang kita pakai di sekolah. Pertama ini dessert knife. Yang kedua adalah dinner knife. Sebenarnya ini bukan dinner knife, ini adalah stick knife karena dia cenderung bergerigi di sisinya. Kalau ini bergeriginya tidak jelas, kalau ini sangat jelas. Tapi kita akan menggolongkan dia menjadi dinner knife. Nah, berikutnya yang terakhir adalah serving spoon and fork. Ini lebih besar dibandingkan yang lainnya. Jadi ini agak besar untuk digunakan untuk menyajikan roti atau bread kepada tamu, B&B kepada tamu. Nah, ada lagi yang belum saya bahas. Jadi yang pertama kita lihat ya. Ini ada dessert fork, dinner fork, dessert spoon, soup spoon, teaspoon. Nah, ini ada yang agak aneh. Ini pisau, ini termasuk knife? Iya, ini termasuk knife. Ini namanya bread and butter spreader. Bread and butter spreader. Nah, dari bahasanya udah jelas ya. Digunakan untuk mengoleskan butter ke atas roti. Ini bread and butter spreader namanya. Di buku kalian sudah ada, jadi kan tinggal baca saja. Ini adalah knife, dessert knife, dinner knife, kemudian ada serving spoon, serving fork. Oke, itu aja yang kita pakai sebenarnya di sekolah. Lanjut, glassware sekarang. Glassware ini yang terbuat dari gelas, dari kaca. Nah, ada 2 jenis, ada steam glass, ada unsteam glass. Steam glass itu gelas yang tidak ada kakinya, jadi dia benar-benar bongkok gitu ya. Digunakan untuk menyajikan minuman yang diisi es batu. Itu steam glass. Yang kedua adalah unsteam glass. Unsteam glass ini yang ada tangkainya. Tidak menggunakan es batu ketika menyajikan. Itu namanya unsteam glass. Unsteam glass. Oke, ini kita lihat. Ini secara keseluruhan ya. Ada di buku kalian, ada di buku yang ini. Kalian lihat ada di halaman, saya lupa halamannya berapa. Kalian buka. Ini bukunya di bab 2 ada
tentang gelas-gelasan ini. Nah, pertanyaannya apakah di sekolah kita menggunakan gelas yang sebanyak itu? Jawabannya iya. Di sekolah kita mempunyai beberapa jenis gelas. Ini ya, halaman berapa ini? 22. Ada. Jadi ada red wine, ada Collins, ada white wine, ada cocktail dan margarita dan seterusnya. Nah, kita lihat dari sini. Red wine ini bentuknya dia agak kecil. Red wine itu agak kecil, dia lebih mengerucut ke atas, tidak lebih kecil ke atas. Kemudian ada white wine ini lebih besar, lebih lonjong ke bawah, dia jadi gitu bulat banget. Jadi white wine ini untuk anggur putih. Terus kemudian ada yang bulat seperti ini, namanya cocktail atau margarita. Jadi cocktail margarita ini bentuknya bulat seperti ini. Kemudian ada snifter ini pendek, dia pendek segini. Kemudian dia digunakan untuk minum brandy, minuman alkohol juga. Flute, kalau flute ini ada yang besar, ada yang lebih tinggi, ada yang lebih pendek. Kalau yang flute ini lebih pendek, yang besar itu namanya champagne glass. Jadi khusus untuk minum champagne. Terus berikutnya adalah water goblet seperti biasa, ini untuk minum ya, water goblet. Kemudian ini ada martini glass, khusus untuk minuman martini. Jadi banyak sekali ada jenis minuman ya. Ada minuman martini khusus untuk di sini. Kemudian ada coffee untuk iris goblet. Ini kecil. Ini cukup besar biasanya untuk menyajikan bir. Di penjelasan di buku sudah ada ya. Saya hanya menjelaskan sedikit saja. Kemudian ada old fashion atau rock glass. Ini untuk yang whisky kecil. Dia tidak ada ini yang disajikan dengan es batu. Terus ada coffee mug tahu, teacup. Sama Collins ini juga sama. Dia digunakan untuk menghidangkan soft drink yang ada es batu. Itu glassware. Berikutnya adalah other equipment atau alat-alat yang lain selain dari yang tadi. Ada round tray, ada silver tray, ada bill tray, ada service tray, ada salt and pepper shaker, ada mustard pot, oil and vinegar crepe. Jadi di sini ada round tray yang bulat ya, silver tray yang dari silver, kemudian ada bill tray atau nota untuk nota, kemudian ada service tray ini besar untuk digunakan sebagai untuk service. Kemudian salt and pepper shaker, tadi sudah saya beritahu. Mustard pot untuk meletakkan mustard itu sejenis saus dia. Biasanya digunakan untuk sebagai dressing dari salad. Kemudian berikutnya adalah oil and vinegar untuk menyediakan minyak dan cuka. Nah ini dia. Ada table number seperti yang tadi udah ya. Jadi tidak saya jelaskan kembali ini. Itu saja, untuk selengkapnya bisa kalian lihat di materi yang sudah saya share. Terima kasih anak-anak, selamat belajar. Dadah.